الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه بنية القبول وتنمي كل سوء ومعلوم لحضرة سيدنا وحبيبنا رسول صلى الله عليه وسلم وجميع صحابه والتابعين من الأولياء والعلماء والصالحين khususnya baru Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Sunnah Sayyidi Syekh Muhammad bin Abdul Karim Masaman Al-Madani Sunnah Maulana Syekh Muhammad Rashid bin Billah Al-Banjari Sunnah Jilashul Anwar Naji Ismail Sunnah Syekh Nazaid bin Abdul Ghani Sunnah Jami'in Masyayikhina wa Alimina wa Jami'il Muslimina wal Muslimat wal Mu'minina wal Mu'minat Allah Al-Karim wa Manana Rahim ya Rahman ya Rahman wal Maghfirah ويميت علينا وعلى ذرياتنا من بركاتهم وخصوصياتهم وكرامتهم أنت رضونا طول العارفين على هذه النية على كل ما نواصل وصلي حضرة النبي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah. Pada malam hari ini kita masih dipanjangkannya umur dan kesehatannya badan, sehingga kita bisa sama-sama terkumpul kembali untuk kita sama-sama melanjutkan pelajaran kita yang mudah-mudahan dengan belajar ini ada manfaatnya untuk kita dunia dan akhirat. Seperti biasanya sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, ulun pribadi mengingatkan kepada kita supaya kita beriktikaf di dalam masjid ini. Nama itu anak takifah di hadzal masjid sunatan lillahi ta'ala. Qala al-musannif Allah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa hafidhana ilahi. Sebelum kita memulai pelajaran kita sehubungan dengan hampir mendekati malam nisfu Sya'ban, jadi ulun akan membahas sebagian masalah-masalah seputar masalah nisfu Sya'ban kita. Ini itu berapa sudah? 8. Itu berapa? 8. Sekitar seminggu lagi lah. Malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban ini yaitu malam penyerahan amal. Jadi malam penyerahan amal dan awal catatan untuk setahunan yang akan datang. Jadi malam nisfu Sya'ban itu amal itu naik di bawah, dan pada malam itu kurang ditetapkan setahunan masalah nasib baik dan buruknya orang. Seandainya orang habis umur dicatat, malam itu sudah ada catatannya, hingga malaikat lagi menjalankan tugasnya. Atau misalnya masalah rezeki, itu sudah juga diserahkan oleh malaikat masing-masing menjalankan tugasnya. Nah itu pada malam nisfu Sya'ban itu. Maka dari itu malam nisfu Sya'ban itu malam yang perlu kita perhatikan. Sebab malam itu ya teristimewakan. Keistimewaan daripada malam nisfu Sya'ban itu yaitu salah satu malam yang apabila orang itu berdoa di malam itu ada pernah ditolak doanya.
Nabi memadahkan ada 5 malam yang apabila 5 malam ini berdoa maka ada pernah ditolak. Dan pertama di antara malam maka pernah ditolak itu malam Jumat. Kalau malam Jumat seminggu sekali. Jadi ada waktu, nah memang waktu itu apabila orang itu berdoa diberi. Ini hidupnya berkilas malam. Hidupnya Jumat hari Jumat setengah bulan 15 berarti malam Jumat kena kan lagi satunya ya. Berarti malam nisfu Sya'ban ditambah malam Jumat berbeda. Nah dua ngarannya. Dua macam malam yang bergabung di dalam satu waktu yang apabila berdoa akan pernah ditolak. Jadi yang pertama malam Jumat, yang kedua awal bulan Rajab. Ini maksud Rajabnya ya awal bulan Rajab. Nomor 3 malam nisfu Sya'ban. Nah ini namanya malam nisfu Sya'ban. Nomor 4 malam hari raya Idul Fitri. Nanti bulan puasa. Kalau sedikit. Nomor 5 malam hari raya Idul Adha. Nah jadi kalau hidup ini semalam hidupnya itu hari Jumat, nisfu Sya'bannya berarti insya Allah malam Jumat juga. Kenapa jadi dinamai malam Jumat itu sebagai pengabulan doa? Karena Jumat itu hari yang istimewa. Nabi Adam waktu itu hari Jumat dijadikan anak. Minum dulu dari pas pada panas lagi. Banyak rahasia yang terkandung dalam hari Jumat dan malam. Termasuk hari kiamat pun penutup hari Jumat juga. Jadi hari Jumat itu seluruh makhluk Tuhan nang di langit nang di bumi bila bertemuan nang hari Jumat masing-masing beribadat masing-masing dan rasa takutan itu luar biasa hari Jumat itu. Siapa tahu hari Jumat itu kiamat. Nah itu nang jadi makhluk Tuhan pengalut. Nang bisa ada ingat ini manusia. Nah nang bisa ada ingat itu manusia ya. Bila beribadat di hari Jumat atau malam Jumat, gandaannya 70 dibanding hari-hari biasa. Lamun hari biasa 1 dibalas 10. Lamun hari Jumat 70. Nang hari-hari gawian nang sama nih. Makanya hari Jumat itu Sayyidul Ayyam wa Idul Muslimin. Penghulu segala hari. Dan hari rayanya orang Islam. Kenapa dipadahkan hari raya? Sebab rami. Di mana raminya umatnya Nabi luar biasa. Banjir pahala dan banjir banyu. Banjir hujan banjir. Ini banjir pahala.
Nah, jadi bilanya hari Jumat pengambilan bah. Bahkan di dalam kitab kita, dahulu kitab kita yang sebelumnya itu lebih mulia daripada malam Lailatul Qadar dan lebih mulia daripada malam Idul Fitri dan Idul Adha. Kenapa jadi lebih mulia? Sebab hari Jumat dan malam Jumat saban minggu dalam. Nah, al-jam'u maknanya itu bakumpul. Bakumpul itu makanya orang dahulu itu hari Jumat lupa patuhan, ya lupa patuhan. Sebab pertemuan antara orang Muslim dan orang Muslim yang lain pada hari itu saling berkisahan, saling berjabat tangan, saling maaf memaafkan. Rami jadinya. Makanya orang Bali masjid itu sebuah aja sekampungan. Jadi hari Jumat kumpul lawan kayaknya si Ano, lawan Julak Ano kumpul, lawan Buso Ano kumpul. Rami berkisahan tuh. Lima sudah napa, lima sudah tontong berlipat. Di mana si Ano ini? Di sana ini ya, di kampung Kajang. Berkisahan orang dulu. Jadi bila hari Jumat perbanyak amal. Makanya orang dahulu bila hari Jumat bersiap-siap sudah. Kan sunat bersiap-siap tuh orang itu pada hari Jumat. Sebelum hendak pulang ke masjid, termasuk hari Kamis, itu mana kaki kuku, berbadan kan, rambut nampina panjang ditata, sasimut nampina tabal ditabas, ya kan, bulu mambulu ditabangi, kuku manguku ditatak diutang, berbadan ngarannya hendak apa? Hendak pulang begitu. Sebelum tolak Jumat, mandi dulu. Mandi sunat Jumat, ya kan? Mandi sunat Jumat. Niatnya nampak nggak dapat bahasa Arab. Aku mandi sunat hendak Jumat. Nah iya aja sudah tahu. Bahasa Banjar aja. Bahasa Banjar jangan kayak bahasa Banjar aja juga. Atau nawaitul husna liyom Jumati sunatan lil ta'ala. Kelajuan guru aja. Ini ada jarak kamu buka sih. Nah, untungnya mandi deh. Apabila orang mandi sunat hendak pulang ke Jumat, maka waktunya turun berjumat itu makanya kehanakan hanya lahir. Artinya ada dosa. Kurang beruntungnya kisah-kisah juga berjalan ini mulai rumah tujuh sampai ke masjid. Setiap langkah dan setiap sesuatu yang ditemuinya di jalan, baik benda hidup atau benda mati, misalnya deh turun mulai di rumah situ menuju ke masjid sini, lalu melalui rumah si Anu, ada kerikil, ada rumput, ada pohon pisang, ada parkiran, ada ganyo, ada pagar, ada semen, ada keramik, ada macam-macam. Menurut sampai 5 hari ada bentuk. Banyak kalau sama dengan itu. Nah itu kayak memintakan ampun lawan si orang yang berjalan tadi. Itu hari Jumat. Jadi orang mengatakan lebih mulia daripada Idul Fitri dan Idul Adha. Ada masing-masing alasannya. Nah itu hari Jumat. Ditambah lagi ini pulang bercampur lawan bergabung maksudnya lawan malam nisfu Sya'ban. Nah tambahnya. Jadi kita sampaikan ini supaya nyaman bersia-sia ya. Sebab hendak tatamui Pak. Malamnya malam nisfu Sya'ban ditambah pulang malam
malam Jumat. Jadi tak banyak pembahasan sedikit masalah Jumat lantaran memang ini salat minggu datangnya. Mudah-mudahan timba sudah tahu kalau manggil termasuk nangkep keempat dia ini. Nah jadi setiap apa aja barang yang dilaluinya, inya meminta akan ampun, meminta akan ampun. Nah malaikat pula, malaikat senang gembira lawan orang itu tadi, lawan orang yang hendak turun berjumat, mulai turun pada rumah dikawaninya sampai ke masjid, sampai ke masjid. Lima sudah sampai ke masjid, inya umpat dulu di situ, lawan orang dengan. Bahkan malaikat mengitihi lawan orang nang berjalan gitu, diitihinya. Kenapa fungsi dan tujuannya? Inya senang gembira melihat orangnya. Setiap wiritan dan doa yang dibaca oleh orang yang masuk ke dalam masjid, nah tadi kan biasanya orang datang masuk ke dalam masjid, sembahyang tahiyatul masjid ya, biasanya orang datang. Nah si malaikat ini inya amin amin terus, si malaikat ini amin amin terusnya. Limba sudah itu naik bang dulu lah ya kan, bang dulu kan. Siapa? Si Nabi nanti. Nah, mendengarkan malaikat. Untung bang naik Hatib. Ujar Hatib, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bendera orang menyahut di Waalaikumsalam, Waalaikumsalam ya, sampai tuntung. Nah malaikat 4 juga menyahut. Malaikat 4 juga menyahut. Bahkan malaikat yang lain dudukan 4 juga di situ. Setiap ibadat dan doa yang dibaca oleh imam dan yang dibaca oleh orang-orang yang hadir di dalam masjid itu berarti diaminkan oleh malaikat. Nah ini yang jadi hari Jumat itu pengambulan. Nah limbah sudah itu sampai tentu jatuh balik. Malaikat yang ada ini baru lantas naik membawa ke atas sampai ke bawah aras. Manjurnya kisah sampai ke bawah aras. Kisahnya orang bukan ayah saya. Lebih lagi sampai ke Sidratul Muntaha. Di situ disampaikan lawan Jibril. Ujar Allah Ta'ala, Jibril. Nah, kisahnya yang dibawa oleh malaikat. Ditampaikan lawan Jibril. Jibril langsung cepat-cepat pulang mengambil. Nah ini diabadiakan oleh Jibril. Nah, malaikat yang menjaga di situ memintakan ampun lawan semuaan orang yang beribadat tadi. Mulai hari itu sampai ke hari kiamat. Malaikat itu memintakan ampun lawan jakannya yang di Kampung Kajang nih, masjid Kampung Kajang nih, hari Jumat tuh. Sama si jikan Kampung Kajang ini didoakannya sampai ke hari kiamat. Padahal orang di Kampung Kajang ini ada jenang sudah beli masjid nang sehari atau 2 hari meninggal saja. Tapi kita tetap dapat doanya mereka. Malaikat nang lain pulang memintakan Tuhan ya Allah jangan ditolak nih. Nang umatnya Nabi ini hamba juga jangan ditolak-tolak. Nah itu jadi hari Jumat maka nah luar biasa. Sedikit gawian tapi banyak hasil. Lalu orang dulu melihat hari Jumat ini mengutamakan masalah akhirat karena yang berlipat gandanya lebih daripada yang lain, karena berlipat gandanya kemuliaannya apa macam, bahkan sampai disebutkan Sayyidul Ayyam wa Idul Muslimin, penghulu hari dan hari rayanya orang Islam. Lalu masing-masing beribadat masing-masing. Nah,
Ibadatnya macam-macam. Ada rumah makan, nah apabila hari Jumat, nah asalnya 15.000, 12.000 aja sepiring. Kurang dulu. Ada dahulu waktu umulun berjalanan ke Sampuriran dulu. Itu dirinya turun pada Jumat, makan gratis, makan jalan. Siapa nak makan, silakan makan. Namun di lain lagi ada yang berbagi kotak. Iya. Lima turun berjumat. Ya. Ulun katujuh biar anu perjalanan dan jarang ulun berjumat di kampung gitu. Bila hari Jumat ulun keluar masjid sini, masjid sini, masjid sini. Nah, jadi masing-masing masjid itu ada ciri khas masing-masing. Jadi antaranya berbagi macam-macam gitu. Nah iya pas ada ngaran kisah berbagi banyak. Minum itu cuma ada. Jadi pengabulan dan hari itu banyak umat Nabi yang dimerdekakan, diangkat daripada api neraka keluar. Lalu orang dulu, bila abah atau mama atau keluarga sudah meninggal dulu, hari Jumat darah-darawan pulangan ke kubur. Oh ini ada lagi. Nah, kalau di Banjar ibadah Kamis itu masih banyak. Bila hari Jumat mendadak. Ini kubur mama, ini kubur abah, ini kubur dato. Nah kita banyak di Samarinda ya. Sebelum bulan puasa ya. Sebelum bulan puasa tuh tulakan ke kubur ya. Nah padahal hari tak masuk nang masuk doa yang dikabulkan juga nata. Kalau di Banjar saben Jumat mun hari raya sudahnya hari itu ya kan. Kenapa orang jadi hari raya itu jadi orang terkubur karena pengabulan doa. Nah pernah dimintakan mudahan dikubur selamat. Hari itu hari yang dikabulkan doa. Apalagi hari yang lain yaitu diantaranya hari Jumat tadi. Membuahan pundukan bukan Darussalam, pundukan Darussalam lekaan gitu. Ada naga kubur ke lantai kemana? Kenapa jadi pembuahan di situ tulakan dia pak kubur orang saleh deh. Karena apabila duduk di situ di kubur orang saleh deh, seperti misalnya ada tok lantaian atau makam kumpul, istilah sinyal di situ kuat dulu. Itu jadi orang beribadat umpat di situ. Nah, lanjut tuh. 9 dari. Jadi doa-doa dikabulkan. Doa-doa itu dikabulkan. Iya hari Jumat tadi. Apalagi yang kita hadapi ini sudah parah sudah. Mana hari Jumat, mana malam nisfu Sya'ban. Di malam nisfu Sya'ban ini malaikat turunan. Malaikat turunan. Ayo siapa? Menghantar selamat berdarah malaikat turunan. Mencari siapa orang nang berdoa, siapa orang nang beribadat. Nah, bila beribadat biasanya dijaganya bahkan diaminakan oleh malaikat. Nah, itu tuh untungnya.
Jadi doa ada pernah ditolak. Tapi sayang, seribu sayang, ada sebahagian nang ada diterima lalu doanya. Meskipun malamnya sudah istimewa, ada nang kurang kada diterima Tuhan doanya. Nah ini kan perlu kita cari tahu ya, kalau kita masuk di situ. Di antaranya doa nang kada dikabulkan Tuhan, orang nang syirik lawan Tuhan. Di antaranya orang nang syirik lawan Tuhan. Maanggap nasi manganyangi, maanggap budrik menghilangkan sakit kepala. Iya, itu diantara syirik khafinya. Atau menganggap sesuatu dari makhluk Tuhan ini ada memberi manfaat atau memberi mudarat secara umumnya. Kada dikabulkan Tuhan juga. Meskipun ingin berdoa menangis darah, kada dikabulkan. Lantaran masyarakat haram lawan Tuhan. Nah, itu perlu diperhatikan. Apa-apa penyebab doa kada dikabulkan, itu yang perlu diperhatikan. Ada lagi orang yang durhaka lawan abah mama. Durhaka lawan abah mama. Ada dikabulkan. Jadi minta ampun dulu. Lamun mama masih hidup, minta ampun dulu. Mun abah masih hidup, minta ampun dulu. Lamun kada meminta ampun, biar berdoa beramalan macam-macam tetap pada kawan. Nah, jadi minta ampun dulu. Atau lagi ada bertaburan sesama orang Islam. Nah, iya juga. Ada bertaburan sesama orang Islam. Iya. Kada diampun apa? Kada dikabulkan juga doa. Nah ini. Jadi macam apa? Berampunan dulu. Atau orang nangkat tujuh pada dukunan. Iya juga. Tujuh pada dukunan. Atau bersantet-santetan. Kada awal juga. Kada diterima doanya. Nah. Atau orang yang memakan riba, kada diterima Tuhan juga. Ini ingat gak bukan? Jadi banyak kan? Dan yang lain-lainnya. Nang ulun sambati itu diantaranya aja. Tapi kunci dan poinnya yang perlu kita perhatikan. Semua nang ulun sambat tadi dan nang kada ulun sambat, masalah kesalahan itu kuncinya semacam aja. Bila bertaubat habis semua. Bila bertaubat habis semua itu. Artinya kesalahan yang ada itu, nah bertaubat semacam aja. Nah asalnya berbetaburan. Itu ya. Nah asalnya makan riba, bertaubat, harus sudah terlanjur ambil. Nah, minta ampun lawan Tuhan, Tuhan ampuni. Nah hanya diterima doanya. Nah limba sudah diterima doanya, apa aja amalan pulang. Ya, soalnya ada jadi apa-apa beramal lamun kada diterima. Nah perlu diperhatikan taubat ini dulu yang pertama. Bertaubat dulu lawan Tuhan, minta ampun.
Nah, limba sudah bertobat minta ampun lontor. Amalan apa pulang nang bagus dibaca malam nisfu Sya'ban. Masalah amalan terserah. Apa nang ada itu nang dibaca. Terserah amalan apa aja. Cuma orang-orang Tuhan kita dari orang-orang Tuhan kita dulu. Di sini apa sama atau belain jangan menjadi permasalahan. Orang kita dahulu sembahyang maghrib berjamaah, ya kan? Tuntung sembahyang maghrib berjamaah bawirid, tuntung bawirid ada nang sembahyang hajat, maksudnya tuntung sembahyang hajat ada nang langsung sembahyang tasbih, tuntung sembahyang tasbih membaca Yasin. Kebanyakannya itu 3 kali. Nah, peniatnya terserah imam. Mbak, niatnya apa? Nah, peniatnya nang bagus-bagus. Seperti misalnya mudah-mudahan dengan berkat membaca Yasin, Tuhan mengampuni semua dosa dan kesalahan kita, dan mudah-mudahan dipanjangkan umur dalam keadaan taat, dan mudah-mudahan ditambah dan dikuatkan iman. Mudah-mudahan akhir umur berataan husnul khatimah. Ujar si imam. Itu terserah imam. Baca Yasin, tuntung berdoa. Niatnya kedua ulang biar sama lawan yang tadi juga. Niatnya enggak. Tuntung berdoa ulang. Nah, ketiga niatnya misalnya kayak 7 ulang berdoa ulang 3 kali. Ada yang macam itu. Ada yang tuntung bawirid langsung baca Yasin 3 kali. Ada juga terserah juga. Mbak amalan tadi itu barang aja apa nang penting ada. Mari sudah itu Kang apa? Ya, nang boleh kita ke rumah masing-masing membaca nang tasbih Nabi Yunus kan? Nabi Yunus. Berapa membacanya? 2375. Membacanya tak? La ilaha illa anta ya subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Nah, itu. Nah, caranya membaca pulang mata. Pulang enggak. Cuman bacaannya tadi. Kebanyakannya orang membaca itu aja. Kita dipadahkan oleh guru kita. Istilah orang makan sambil dikicap-kicap perasaan masing-masing pantas manisnya. Ya kan kayak orang minum kopi kan. Balikin nom dikicap-kicap, oh manis banget. Pahitnya ada sedikit. Nah, terasa. Jadi membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Waktu itu ulun ini dasar memang banyak salah kawan dia. Ulun ini banyak salah kawan dia. Di dalam perasaan aku juga. Nah, ketika pengakuan nang lawan Tuhan, mengakui bahwa ia banyak salah. Ini banyak salah. Itulah nang paling Tuhan peduli. Pengakuannya nang di hati aku banyak salah. Itu nang Tuhan paling ketujuh. Lalu apabila orang membaca itu, maka kada ditamuakan lawan orang itu nang kaduka citaan satahunan itu. Ujar baguran sambil dikicap-kicap cerita.
Ini ngaran manusia banyak, ini ada yang mementingkan masalah hitungan. Kurang banyak. Ada sebagian manusia yang membaca juga lawan itu, tapi ini mementingkan hitungan. Kayak apa caranya supaya jejaknya gaspol? Artinya menjejak lain-lain seperti itu, lain-lain macam-macam nanti ingatan ini unjur belum berikat. Aduh, muntong itu hatinya ke lain. Nah, tapi sopor juga kamu membaca adalah sopor juga membaca. Cuma lamun bapandir masalah khasiatnya lebih kenal orang yang tadi. Nah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Dalam hati yang ulun memang benar salah. Apabila orang pengakuan banyak salah, nah itu menurut disitulah puncaknya Tuhan katuju lawan orang. Pengakuan banyak salah itu lah Tuhan katuju benar. Lain halnya lawan orang yang memang merasa ada dosa. Nah ini manusia yang luput-luput aja. Nah, jadi berapa bacanya? 2375. Namun lebih pada itu panjang. Kenapa? Menabih misalnya lebih pada itu, tapi itu gini mentontong dulu. Itu gini mentontong dulu. Kalau bang ulun gue mencari itu aja asa sedikit ya. Anak nambah lagi. Kalau jarak misalnya ya, ya itu jadi dulu. Itulah mengkawal hari-hari itulah mengkawal hari-hari itulah 126 kali gitu. Maka kan ditambahkan juga laporan apa aja yang dilihat, apa aja yang sekitarnya pasti mengembirakan hatinya. Nah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin hari-hari membaca itu jumlahnya 126. Orang tuh pengabulan doanya. Orang tuh pengabulan doanya. Geretek hatinya tuh jadi kenyataan. Orang enggak. Nah, jam berapa deh? Belum terbaca lagi. Nah, jadi membaca itu sudah. Nah, apalagi amalannya? Salawat bagus. Kita nang bagus benar limbas lihat tuntung itu baca hari salawat. Berapa membaca salawat? Barang istilah ramuan pengompletnya itu salawat. Supaya penggabungan antara malam Jumat dan malam nisfu Sya'ban dan khasiat daripada sholawat dan pengakuan nantinya banyak bersalah tadi jadi satu. Ini diterima nang memadahkan Tuhan. Bilanya digabung lawan sholawat kada pernah kutolak gitu. Nah jadi nang digabung lawan sholawat gitu. Jadi nang ini berempat di sholawat dan berempat di keistimewaan waktu. Baik itu malam nisfu Sya'ban atau malam Jumat. Hanyar berdoa lawan Tuhan napa nang jadi masalah di dalam kehidupan. Namun masalah lantaran anak sekolah misalnya kalau tapi dapat kayak orang pintar kan. Tuhan mampu aja mengangkat pemahaman di hati dan di pemahaman si orang kan. Mampu aja tuh. Pintar kan di waktu-waktu mustajabatnya. Nah, jadi salawat kenapa ya? Nah ini kasar. Biar Allah sholli ala sayyidina Muhammad itu aja kasar. Berapa membacanya? Lamun kawa sekali aja misalnya bagus. Nya kawa 10 bagus lagi.
Punya kawa 100 nah itu nah ya. Punya kawa 500 itu cocok nih tau belanja bisa 1.000 sehari kurang. Enggak, ya kan? Yang penting ada dibuatin. Meskipun sekali Tuhan kada memandang masalah nang sedikitnya itu Tuhan sekadar kemampuan ayo qalibullahu nafsan illa usaha. Tuhan kada memaksakan lawan ulang itu. Sekadar apa kemampuannya, sekadar itulah. Yang penting diperhatikan ikhlasnya itu lawan orang itu. Itu yang perlu diperhatikan. Nah, kan? Banyak kan sudah? Tanya aja kan? Ngopi kan adalah ini kita sampaikan tampulu ya kan? Tampulu baru malam nisfu Sya'ban itu. Jadi selain daripada amal ibadahnya kita gawe kita ilmunya sudah ada. Jadi tinggal memakai aja lagi. Jadi intinya apa? Bertaubat dulu lawan sebelum malam nisfu Sya'ban itu. Nah ada bermasalah lawan orang Tuhan, bermaaf. Nah tahun pada bertagulan. Tapi guru aja ulun minta maaf, tapi kan ada maaf bagi maupun. Ada orang yang ingin minta maaf, orang kadang mau memaafkan. Tugas kita sebatas minta maaf. Masalah ingin mau atau kadang memaafkan, urusan inya lawan Tuhan. Nah nyata tugas kita sudah selesai. Macam apa keadaan orang? Apabila orang diminta ampun, orang kadang mau mengampuni, ini nama ambil alih kasus na ada ini Tuhan aku ya Tuhan nama ambil alih kasus na ada. Aku ya Tuhan maha pengampun dan maha pemaaf. Lalu ini kadang mau apa masih ada aku ya Tuhan. Asalnya ini minta maaf. Jadi Tuhan nama ambil alih. Nah, jadi apa sama dengannya? Tetap dimaafkan Tuhan, artinya tak tetap dimaafkan Tuhan. Bahari sahabat berapa nanti? Ya Rasulullah siapa orang manusia ini yang paling jahat daripada iblis? Adakah manusia? Yang Nabi ada. Umar ya Pak, jangan sampai nawan iblis sudah banget kan manusianya bangsanya kadang mau nang jahat ada aja lagi yang ada aja lagi nang jahat daripada itu ujar Nabi ada ujar sahabat siapa orang Islam yang minta ampun minta maaf ini adalah mau mengapa nah ini hendak nang jahat pada iblis silahkan ya. Artinya ada aja perlu kantor. Kalau ya aku hendak harap pada iblis lagi jaga jamnya ada yang macam itu kan. Kalau Pak ada bakat di situ. Jadi lamun orang telah alim, orang datang minta maaf. Lamun tahu masalah ilmu ini memaafkan. Sebabnya ada dimaafkan ia tetap salah masalah. Apalagi nambah salah lawan inyan ini misalnya anak minanto bini kita kurang nang selama pergaulan di situ biasanya terjadi kesalahpahaman. Dari kesalahpahaman ini menimbulkan rasa sangka, rasa sarik, ya kan? Gara-gara sangka sarik ini cara pergaulan, ya bisa sarik. Disitulah terjadi kesalahan-kesalahan. Maka ini banyak di rumah tangga. Ini dia. Anak lawan bersanaknya, kadang-kadang lawan abah atau lawan mamanya. Nenek. Kadang lawan bini, lawan laki. Iya kan? Kadang mau kita ini bersama. Kalau Amerika itu ada mau. Kalau orang Arab sana kadang mau. Karena ini kita ada tahu.
kadang-kadang kita ini kadang menyadari pada orang yang di sekitar kita ini orang bagus, orang yang baik, tapi lantaran kebaikannya ini berterusan ada kesalahan sekali, nah sekali ini namanya jangan melawan setahun, sekali kesalahannya, gara-gara sekali ini hilang panggilan Sumba, Sinja, gara-gara panggilan Sinja ini karena nagur. Si anu tukang jarang di situ, baik mana dia nyelot keluarganya, kerja, nang di TV itu, nang di pisah dia, patuh kada tuan seorang, sebiji beres ada bisa mulai makannya iya, lagi mau sendiri, aduh, luput, ya kan? Nah macam apa untuk kita? Soalnya nang jadi kawan kita nih banyak. Kita bisi patuhan di mana-mana. Nang dahulu pernah kepandiran bisa boleh jadi gara-gara panggil kita iya tersinggung. Bisa boleh jadi gara-gara panggil kita iya sakit hati. Bisa boleh jadi gara-gara panggil atau sikap tingkah laku kita ini sangkal. Macam apa? Sebelum malam nisfu Sya'ban ya Allah, semua orang yang patuh lawan ulun maapakan seandainya ada terjadi kesalahan. Itu sih kita buka lawang pintu maaf, lawang ada pintu, kenapa? Mana lawang mana pintu, sampai kedapatan juga. Mbak, kita bukakan saling bari-barinya. Apa lagi lawan keluarga seorang, lawan bini, lawan anak. Mbak, di situ supaya malam nisfu Sya'ban inya berdoa dikabulkan. Lamun lain-lain mengaji seperti pengajian kita ini, inya masing-masing membukakan pintu maaf berdoa. Sabaraan umat Nabi pengabulan doanya. Nang jadi masalah sebagian ngaji nama nuntut. Lalu sebagian itu kada mau membukakan pintu maaf. Kita tetamu pada atau orangnya sudah mati. Kayak penjerman orangnya sudah mati. Nah, orangnya sudah mati kenapa? Meskipun abah, mama atau orang lain-lainnya, macam apa kita minta maafnya? Nah, bacalah dari wali daya warahmatullah kama rabbayani shaghira. Atau bahasa doa bahagia sebelum malam nisfu Sya'ban, tujuan dan maksud hati kasan arwah meninggal. Nah itu semuanya belum tahu lagi salah diam aja lagi ya. Minum dulu. Dan bulan Sya'ban ini banyak yang Tuhan angkat jadi orang yang disayangi Tuhan banyak. Malam nisfu Sya'ban, limbah sudah malam nisfu Sya'ban, ke malam selanjutnya nanti ini banyak orang yang disayangi Tuhan tuh banyak. Tandanya kena orang kok gegeringan. Tandanya kayak itu apa tak geringnya gitu sih. Kali manusia. Itu tuh Pak. Tandanya tuh gimana ada. Nah selain daripada itu, keinsapan yang mendalam riba sudah malam sudah bantu timbul di nawatinya. Disitulah yang menimbulkan pancaran yang mulai di sini sampai ke atas. Istilah jaringan bagusnya tak. Istilah kaca ampih benar-benar. Limbah sudah malam nisfu Sya'ban. Nah apa tujuannya ini? Kasan menghadapi bulan Ramadan kena. Bulan Ramadan, bulan kita berataan ampunnya kita. Bulan Ramadan dari. Kurangnya sudah berhasil, sinyalnya sudah kuat, masuk di bulan Ramadan.
Nah, jangan himbau ya Kak. Jadi malam hari raya, malam raya Haji Idul Adha ya, tengah bulan juga ada. Lihat situ aja dah, tanggal 10 ya. Kalau jadi itu simpan dulu ya. Mudah-mudahan sedikit kita sampaikan ini sama-sama kita doa. Mengamalkan mudah-mudahan kita berkumpul di sini Allah Taala mengampuni semua dosa-dosa kita dan kita dan dosa jiran tetangga kita perkataan dan mudah-mudahan kita berkumpul di sini Allah Taala mengumpulkan kita bersama seluruh wali-wali bersama seluruh nabi-nabi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allah hamdulillah nabi al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim أمنا نرى على بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله في مسجد يا رب الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى تنجينا بها من الأحوال والآثار يا الله جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها النار الدرجات وتبلغنا بها أسرار من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم أوصل أهلي وبلغ طاقتنا ما قرأناه من أنواع الخيرات بفضلك وكرمك في هذا البسيط المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وصدقة متقبلة ونقدم ذلك ونهدي إلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحابته وقربته من الأولياء والعلماء والصالحين خصوصا نروي آبائنا وأمهاتنا وقربتنا وجيراننا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم استر عيوبنا وعيوب معلم أن ولا تذهب بركة عيوبهم أن صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.